Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya izin memperkenalkan diri, nama saya Andika Hardi. Di sini saya akan mempresentasikan di mana penelitian saya dengan tema Life Cycle Assessment dengan judul Perbandingan Penilaian Daur Hidup atau Cycle Assessment terhadap dampak lingkungan dari kegiatan penambangan batu bara di Bayan Group, terutama di perusahaan PT Tiwa Abadi dan PT Baratabang. Kita masuk ke latar belakangnya. Pertama, kita akan membahas ketergantungan listrik. Ketergantungan listrik nasional pada batu bara masih dominan, masih banyak dengan lebih dari 60% pasokan energi kita itu berasal dari batu bara dan akan terus bertambah di tiap tahunnya. Kondisi ini meningkatkan konsumsi energi dan emisi sepanjang rantai produksi hingga pembakaran. Untuk menekan dampak, pemerintah menerapkan regulasi lingkungan pada PP nomor 22 tahun 2021, Permen LHK nomor 15 tahun 2019, Permen LHK nomor 1 tahun 2021, serta kebijakan transisi energi berdasarkan Perpres nomor 112 tahun 2022, RUU PTL PLN 2021 hingga 2030 yang mengarahkan penambahan kapasitas ke sumber energi yang lebih rendah emisi. Selanjutnya yaitu pertambangan batu bara. PT Bayan Resource, salah satu tambang batu bara terbesar di Kalimantan Timur, memproduksi lebih dari 45 juta ton batu bara. Pada 2023, melalui anak perusahaan seperti PT Tiwa Abadi dan PT Baratabang di Kutai Kartanegara, aktivitas penambangan skala besar ini menghasilkan emisi karbon dioksida, terutama dari kendaraan berat, serta menimbulkan dampak lingkungan lokal seperti pencemaran air dan gangguan ekosistem. Selanjutnya yaitu penilaian dampak emisi. Penambangan batu bara dilakukan dengan metode LCA dengan batasan cradle to gate dari land clearing hingga barging batu bara. Untuk membandingkan kontribusi tiap tahapan produksi, dua anak perusahaan sekaligus memenuhi dokumen hijau proper. Permen LHK nomor 1 tahun 2021. Studi LCA sebelumnya menekankan pentingnya inventory spesifik lokasi, namun belum ada riset berbasis data primer pada Bayan Group. Penelitian ini menjadi penelitian yang pertama menyajikan analisis LCA komparatif dan site spesifik bagi PT Tiwa Badi dan PT Baratabang di Tabang, Kalimantan Timur. Adapun rumusan masalah yang muncul dari latar belakang tersebut, yang pertama bagaimana menganalisis keseluruhan proses yang memiliki kontribusi penyumbang emisi terbesar. Yang kedua, upaya apa yang dapat diterapkan untuk meminimalkan dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh emisi dari kegiatan penambangan batu bara. Dari rumusan masalah tersebut, kita mempunyai tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis dan membandingkan dampak lingkungan yang ditimbulkan dari kegiatan penambangan di Bayan Group, terutama di PT Tiwa Badi dan PT Baratabang, dengan metode LCA atau Life Cycle Assessment. Yang kedua, mengidentifikasi isu penting atau hotspot dari keseluruhan proses penambangan batu bara di PT Tiwa Badi dan PT Baratabang. Yang ketiga, melakukan analisis bentuk mengurangi dampak lingkungan yang dihasilkan dari proses penambangan batu bara di PT Tiwa Badi dan PT Baratabang. Adapun tinjauan pustaka dari penelitian ini yang pertama itu pertambangan batu bara. Surface coal mining adalah metode penambangan batu bara yang mengekstraksi lapisan batu bara dekat permukaan bumi dengan teknik seperti strip mining, open pit, dan mountain top removal. Prinsip kerjanya mengikuti urutan tahapan relatif seragam menurut Monjesi M. et al. 2019. Pertambangan yang ada pada penelitian ini yaitu Bayan Group termasuk pertambangan jenis surface coal mining. Adapun prosesnya yaitu dimulai dari land clearing, topsoil removal, overburden, proses penambangan batu bara atau coal getting, transportasi batu bara, coal hauling, coal processing hingga coal barging. Yang kedua yaitu adapun lokasi dari penelitian ini Bayan Group atau Tabang Project. Bayan Group terutama di Tabang Project. Bayan Group Tabang Project di bawah PT Bayan Resource mengelola tambangan batu bara di Tabang, Kutai Kartanegara, sekitar 180 km barat laut Samarinda. Wilayah ini mencakup 12 IUP atau izin usaha pertambangan dengan cadangan subbituminus rendah abu dan sulfur, serta mencatat peningkatan produksi signifikan hingga proyeksi 60 juta ton per tahunnya.
Kajian penelitian difokuskan pada dua anak perusahaan yaitu PT TA atau Tiwa Badi dan PT BT Baratabang yang masing-masing mengelola penambangan di area Tabang. Yang ketiga yaitu life cycle assessment atau metode yang kita gunakan. Penilaian LCA merupakan kerangka metodologis untuk mengevaluasi dampak lingkungan dari produk atau layanan di seluruh tahap daur hidupnya, mulai dari produksi bahan baku, manufaktur, distribusi, penggunaan, dan pembuangan. Menurut Pranomo tahun 2025, LC memiliki 4 langkah. Pertama yaitu goal and scope, selanjutnya inventory atau LCI, lalu menganalisis dampak yang ditimbulkan atau LCIE, dan yang terakhir yaitu interpretasi data. Adapun penilaian dampak kategori yang kita gunakan pada penelitian kali ini yaitu global warming, penipisan ozon, potensi hujan asam, potensi eutrofikasi. Lalu adapun dampak selanjutnya yaitu photochemical oxidant, abiotic depletion, biotic depletion, toksik yang bersifat karsinogenik, toksik yang bersifat non-karsinogenik, water footprint, dan yang terakhir yaitu land use. Dampak ini sudah diatur dan disesuaikan berdasarkan Permen LHK nomor 1 tahun 2021. Penelitian ini memiliki referensi penelitian terdahulu. Yang pertama dari M. Tau DLU et al. Tahun 2024, di mana pada penelitiannya menyebutkan bahwa tambang kecil yang memiliki 0,45 metrik ton saat konstruksi melepas sekitar lebih dari 2,6 ton CU dan 8,6 ton ZN per tahunnya. Fase produksi menghasilkan lebih dari 4,56 metrik ton ekuivalen 1,4 DCB. Tambang dengan produksi 8 metrik ton menghasilkan konsumsi air tertinggi. Sedangkan tambang dengan produksi 12 metrik ton per tahunnya memberi manfaat pada ozon, radiasi pion, dan pemulihan lahan namun tetap berisiko toksisitas. Adapun penelitian selanjutnya yaitu dari Deburkhat Korol et al. 2016 yang menyebutkan bahwa setiap ton batu bara di Polandia menghasilkan sekitar 185 kg CO2 ekuivalen horizon 100 tahun dan 76 poin kerusakan lingkungan menurut Resipe dengan dampak terbesar dari emisi metana, tambang serta konsumsi listrik sehingga pengurangan dampak bergantung pada penangkapan metana dan peningkatan efisiensi energi serta material. Metode penelitian pada penelitian kali ini pertama itu data primer yang kita ambil dari site langsung di mana PTT Tiwa Abadi dan juga PT Baratabang itu dilakukan dengan cara interview ataupun dengan cara terjun langsung ke lapangan. Selanjutnya data-data primer tersebut kita masukkan atau kita olah dengan metode LCA Life Cycle Assessment di mana di dalamnya termasuk goal and scope, life cycle inventory, life cycle impact assessment, lalu yang terakhir interpretasi data. Adapun pembahasan pada penelitian kali ini yaitu yang pertama kita mendapatkan tujuan dari penelitian ini. Yang pertama menganalisis membandingkan besarnya dampak lingkungan yang ditimbulkan dari kegiatan penambangan di kedua perusahaan tersebut dengan metode LCA. Yang kedua, mengidentifikasi isu penting atau hotspot dari keseluruhan proses penambangan batu bara di PT TA dan PT BT, melakukan analisis upaya apa yang dapat mengurangi dampak lingkungan yang dihasilkan dari proses penambangan batu bara di PT Tiwabadi dan juga PT Baratabang. Selanjutnya, lingkup yang kita dapat dari penelitian ini yaitu memiliki batasan cradle to gate, di mana gate to gate-nya dimulai dari proses land clearing hingga coal barging, dan cradle-nya berdasarkan dari akuisisi bahan baku seperti produksi biodiesel, produksi engine oil, produksi engine filter, dan lain-lain. Dampak yang kita miliki dari penelitian ini yang pertama itu global warming potensial. Berdasarkan pada grafik atau gambar di samping,
Kontribusi GWP atau Global Warming Potensial per ton batu bara di PT Tiwa Badi dan PT Baratabang paling tinggi itu dari topsoil dan juga proses overburden. Pada tahap topsoil removal, hilangnya vegetasi akibat praktik open pit mining meningkatkan emisi stok karbon tanah dan vegetasi berkurang, sehingga diperlukan reklamasi dan revegetasi dari Hartati dan Sumarji tahun 2022. Sementara itu, proses overburden menghasilkan CO2 signifikan dari konsumsi biodiesel B35 untuk pengerukan dan transportasi batu bara. Adapun perbandingan untuk analisis Excel dan dengan OpenLCA menunjukkan pola konsisten. Meski terdapat sedikit perbedaan, nilai akibat perbedaan database diesel pada OpenLCA. Perbedaan GWP antara kedua perusahaan tersebut dipengaruhi skala operasi dan intensitas bahan bakar, yaitu sekitar 6,30 liter per ton di PT Tiwabadi dan 6,02 liter per ton di PT Baratabang, dengan konsumsi terbesar pada tahap batubara di bagian overburden. Kondisi ini menjadikan proses atau tahap overburden menjadi hotspot utama untuk emisi CO2 ekuivalen per ton batubara di kedua perusahaan tersebut. Untuk dampak selanjutnya yaitu ODP atau ozone depletion potential. Dampak ODP ini terbesar muncul pada proses WTP atau yang biasa kita sebut dengan water treatment management, terutama akibat emisi dari produksi tawas atau aluminium atau alum yang digunakan sebagai koagulan dalam pengolahan air limbah. Proses dengan ODP tinggi berikutnya yaitu overburden yang kembali lagi dipicu oleh intensitas operasi alat berat berbahan bakar biodiesel serta kebutuhan grease atau engine oil sehingga menambah kontribusi ODP, produksi bahan bakar dan oli mesin. Dampak selanjutnya yaitu eutrofifikasi. Berdasarkan pada gambar atau grafik di samping, nilai dampak eutrofifikasi terbesar ditunjukkan oleh proses overburden. Dampak ini disebabkan oleh konsumsi bahan bakar dan proses tersebut, sehingga menghasilkan salah satu emisi yang berdampak pada dampak eutrofifikasi, yaitu emisi NOx atau nitrogen oxides. Emisi NOx merupakan salah satu emisi nitrogen reaktif yang dapat menimbulkan alga berlebih di ekosistem perairan, menurut Fresh tahun 2021. Selain dari emisi pembakaran bahan bakar tipe B35, dampak eutrofifikasi pada proses ini disebabkan oleh produksi grease atau pelumas yang dibutuhkan oleh unit yang bekerja pada proses penambangan batu bara. Dampak selanjutnya itu asidifikasi. Berdasarkan pada grafik di samping, dampak asidifikasi terbesar berasal dari proses overburden yang diakibatkan oleh emisi SO2 atau sulfur oxides dan emisi NOx atau nitrogen oxides dari pembakaran biodiesel B35. Yang dalam metode LCIA, adapun metodenya CML-RCP dan juga EN dikarakterisasi sebagai prekursor utama pengasaman menurut Goel tahun 2025. Pola kontribusi di PT Tiwabadi dan PT Baratabang didominasi oleh proses yang sama yaitu overburden, lalu transportasi atau coal hauling, namun intensitas per ton batu bara di PT Tiwabadi lebih tinggi karena skala operasi dan volume overburdennya lebih besar. Perbedaan antar platform perhitungan muncul dari permodelan rantai pasok bahan bakar. Pada metode OpenLCA otomatis memasukkan jejak produksi dan distribusi diesel yang berasal dari database bawaan OpenLCA, sedangkan pada platform Excel untuk menyusun inventory dan vektor emisi secara manual berdasarkan pendekatan studi LCA yang relevan. Selanjutnya yaitu interpretasi hasil. Dari 4 dampak utama menunjukkan bahwa proses stripping overburden menjadi hotspot utama untuk GWP sekitar 43,52% dan asidifikasi potensial sekitar 4,75%, diikuti oleh topsoil removal dengan 22,53%, coal hauling 8,62% untuk asidifikasinya, serta proses water treatment management
sekitar 6,03%. Untuk eutrifikasi, kontribusi terbesar berdasarkan akuisisi bahan bakar B35, disusul oleh proses stripping overburden. Hal ini menegaskan bahwa proses stripping overburden, topsoil removal, coal hauling, dan akuisisi B35 merupakan titik paling tinggi menghasilkan emisi CO2 ekuivalen, SO2, NOx, serta beban eutrifikasi sehingga menjadi prioritas utama perbaikan kinerja lingkungan. Dari penelitian ini, rekomendasi yang bisa ditujukan, adapun skenario penggantian bahan bakar tipe B35 ke B50 menghasilkan dampak GWP sedikit lebih rendah dibanding bahan bakar sebelumnya yaitu B35 dengan data 12,41 dibandingkan dengan 12,55 kg CO2 ekuivalen per fungsional unit yaitu sekitar selisihnya itu 1,1%. Dengan beban pajak karbon hanya turun sekitar 4,2 per 4,2 rupiah per fungsional unitnya. Namun dari sisi biaya pembelian B50 itu lebih ekonomis. Harga perkiraan sekitar 17.685 per liternya dibanding dengan B35 yaitu sekitar 19.200 per liternya. Sehingga memberi penghematan sekitar 7 sampai 8% per liternya. Artinya perbedaan biaya utama berasal dari harga bahan bakar, sedangkan untuk kontribusi pajak karbon relatif lebih kecil. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari penelitian ini, yang pertama dampak utama penambangan batu bara di kedua perusahaan didominasi oleh dampak GWP, asidifikasi, eutrifikasi, photochemical oxidant formation, dan abiotic depletion. Kesimpulan kedua yaitu tahap stripping overburden menjadi hotspot atau isu penting utama yang dominan untuk dampak GWP, acidifikasi, photochemical oxidant, dan ecotoxicity. Diikuti oleh tahap topsoil removal dan coal hauling, sedangkan coal getting menjadi hotspot utama untuk dampak abiotic depletion. Water treatment berkontribusi pada ozone depletion, land clearing mendominasi perubahan tata guna lahan atau land use change, dan water footprint relatif lebih kecil. Untuk kesimpulan ketiga, skenario perbaikan dengan mengganti tipe bahan bakar P35 ke B50 menurunkan dampak asidifikasi dan juga dampak GWP, sekaligus menghemat biaya bahan bakar sekitar 7 hingga 8% per liternya, dengan selisih pajak karbon hanya kecil sehingga rekomendasi utama adalah pergantian bahan bakar dari B35 ke B50. Saran yang dapat diberikan, yang pertama, melakukan peralihan energi secara bertahap dari sumber yang tak terbarukan seperti diesel, misalnya dengan mengganti penggunaan bahan bakar diesel menjadi biofuel atau mengonversi alat berat berbahan bakar fosil menjadi peralatan berbasis kendaraan listrik. Yang kedua, mengoptimalkan pemanfaatan panel surya atau solar cell sebagai sumber energi pendukung dalam operasi penambangan batu bara untuk menurunkan ketergantungan terhadap penggunaan generator listrik konvensional. Yang ketiga, melakukan penanaman pohon secara besar-besaran atau masif sebagai sarana penyerapan gas rumah kaca secara alami yang dinilai lebih efektif dalam menurunkan konsentrasi emisi di atmosfer. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.